Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dalam kajian Kuantum Sentuhan Qalbu. Kali ini kita mengambil judul Zikir Penyejuk Qalbu. Dalam kajian yang lalu, zikir telah dijelaskan bahwa zikir atau zikrullah adalah mengingat Allah dengan penuh kesadaran, kemudian kita mengikrarkan dengan lisan kita. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluha jasadu kullu. Wa idza fasada jasadu kullu. Ala wahyal qalbi." Bahwa dalam diri kita ada segumpal daging. Mudghah. Ketika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan ketika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dia adalah qalbu. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ketika reaksi tubuh kita yang tidak teratur, qalbu kita atau jantung kita, dia akan rusak. Dan dia tidak akan berdetak dengan sempurna, dengan normalnya. Karena terganggu oleh reaksi-reaksi yang ada disebabkan oleh emosi kemarahan, emosi kekecewaan, emosi kesedihan yang ada di dalam qalbu. Jadi qalbu atau hati atau jiwa, kalau selama ini mungkin kita mengatakan hati, yang dimaksud dengan hati itu sesungguhnya qalb. Qalb itu adalah bolak-balik. Karena jantung itulah yang membolak-balikkan peredaran darah kita ke seluruh tubuh kita, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh saraf-saraf kita sampai ke saraf di otak kita. Dan di situ juga ada pembuluh, namanya pembuluh balik. Dan inilah yang bolak-balik. Dan reaksi dan gerakan-gerakan jantung kita pun itu bolak-balik. Sehingga dikatakan qalbu atau qalb. Ketika qalbu kita terganggu akibat dari emosi kita, baik itu kemarahan, baik itu dendam, baik itu kekecewaan, kekhawatiran, rasa sedih yang berlarut-larut yang menimbulkan kita stres dan menyebabkan reaksi-reaksi kepada seluruh reaksi kimia tubuh kita akan terganggu dan tidak akan berada dalam kondisi yang normal. Dan disinilah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahu. Yaitu orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwa untuk menciptakan ketentraman pada jiwa kita, di antara obatnya adalah zikrullah. Bukankah tubuh kita ini terdiri dua unsur, yaitu unsur tanah dan akan kembali ke tanah. Makanannya juga berasal dari tanah. Itulah tubuh kita yang kasar ini, yang disebut dengan jasad.
Kemudian yang datang dari Allah, yang ditiupkan oleh Allah, wa nafakha fihi mir ruhi. Dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan tentunya makanannya juga berasal dari Allah. Di antaranya adalah zikrullah. Bapak dan Ibu semua, disinilah zikrullah, input zikir yang kita berikan. Ketika terjadi kegalauan, ketika terjadi gundah gulana dalam jiwa kita yang tidak stabil, akan terjadi resonansi molekul-molekul hidrogen yang ada dalam tubuh kita dengan induksi medan magnet, sehingga reaksi-reaksi tadi akan kembali menjadi normal, menjadi teratur dan rapi, sehingga inilah yang akan menimbulkan kesejukan, kedamaian, ketentraman, dan ketenangan dalam batin kita, dalam jiwa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berzikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Engkau yang maha suci ya Allah. Bapak dan Ibu semua, ketika jiwa kita mengatakan Allah yang maha suci, berarti kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang lain juga tidak apa-apanya ketika terjadi kesalahan, kekilafan. Karena kita juga bukan orang suci, yang suci adalah Allah. Dan ini akan menetralkan jiwa kita. Ketika kita juga mengikrarkan dengan lisan kita, setelah kita meyakini, menyadari bahwa dialah Allah yang berhak kita puji. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak dihormati, dan ketika kita diremehkan, ini juga tidak akan menimbulkan apa-apa kepada diri kita. Karena segala puji-pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu, kita tetap bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun ada hal-hal yang sedikit, tapi kita syukuri nikmat yang banyak yang ada dalam tubuh kita, di ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Rezeki-rezeki yang masih kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menenangkan, akan menenteramkan jiwa kita, akan menetralkan reaksi-reaksi itu. La ilaha illallah. Ya Allah, tiada ilahku yang lain, hanya Engkau ya Allah. Tiada yang ku sembah, tepat mengabdi. Yang ku tuju hanya Engkau ya Allah. Ketika yang kita tuju adalah Allah, maka dunia, ambisi-ambisi dunia yang kita kejar, tidak ada apa-apanya. Tidak ada kekecewaan lagi. Tidak ada rasa dikhianati lagi di dalam diri kita. Karena yang kita tuju bukan dunia, bukan mereka-mereka, bukan karena siapa-siapa, bukan karena dia. Tapi yang kita tuju adalah Allah. La ilaha illallah. Ilahi anta maksudi. Waridaka maklubi. Dan ketika kita juga mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar. Allah yang maha besar. Kata maha pun hanya bahasa kita. Allah melebihi dari kata maha yang kita ucapkan. Sehingga kita tidak berdaya di sisi Allah. Dan kita bersandar kepada kekuatan yang maha besar. Di sinilah ketenangan jiwa, keteraman batin kita. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan pernah bersedih dan berduka dan khawatir terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang ada hanya rasa syukur. Inilah kekuatan zikrullah yang akan langsung memberikan
punya air comberan, juga akan keluar air comberan. Ketika jiwa kita telah tenang, tentram dan damai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan keluar adalah sifat-sifat kebaikan yang pernah dipercikan oleh Allah kepada kita. Sifat kebaikan, keramah tamahan, sifat-sifat keadilan, sifat-sifat kepedulian terhadap sesama. Dan ini cahaya itu yang akan mampu menerangi terhadap sesama kita. Khairun nas anfa'um linnas. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semua, mari kita amalkan. Kita senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil, takbir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berzikir dengan zikir-zikir yang lain seperti Asmaul Husna dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Mudah-mudahan jiwa kita menjadi bersih dan jiwa kita menjadi bercahaya dan mampu menerangi kehidupan ini. Selamat berjuang Bapak dan Ibu. Semoga kita senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kumpulkan kelak dalam jannahnya. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak dan Ibu dapat mengambil manfaat dari kajian yang singkat ini, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar sahabat-sahabat kita yang lain juga bisa menikmati kajian yang sederhana ini. Sampai jumpa pada kajian selanjutnya.